Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Ahmad Firdaus, NIM 2621083. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian, yaitu analisis berpikir kritis siswa dalam meningkatkan minat belajar matematika di kelas 9 MTS Wali Songo Kedungmuni. Nah, dalam proposal ini yaitu ada landasan teori. Yang pertama yaitu deskripsi teori, yaitu minat belajar matematika. Pengertiannya yaitu matematika merupakan bidang ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar, membantu memecahkan permasalahan sehari-hari dan dunia kerja, serta menunjukkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pembelajaran matematika dapat mendorong berpikir kreatif siswa dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri minat bakat. Minatnya yaitu ada beberapa, yaitu minat yang pertama yaitu minat tergantung pada kegiatan belajar. Salah satu penyebab meningkatkan minat seseorang adalah dari kesiapan belajarnya. Yang kedua yaitu perkembangan minat mungkin terbatas. Keterbatasan ini mungkin dikarenakan keadaan fisik yang tidak memungkinkan. Nah, yang ketiga yaitu indikator minat. Indikator minat itu ada 5. Yang pertama yaitu ketertarikan untuk belajar, yang kedua yaitu perhatian dalam belajar, yang ketiga yaitu kesederhanaan, yang keempat yaitu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya keempat, pembentukan minat belajar. Nah, menurut Muanandar, tahapan perkembangan minat belajar secara bertahap dan mengikuti pola berkembang individu. Selain itu, mematangkan individu juga mempengaruhi perkembangan minat. Yang kelima yaitu pengaruh minat terhadap kegiatan belajar siswa. Minat merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan belajar siswa. Jika tidak sesuai dengan minat siswa, maka akan memungkinkan berpengaruh negatif terhadap hasil belajar siswa yang bersangkutan di dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Dengan adanya minat dan tersediaannya rangsangan yang ada sangkut paut dengan diri siswa, maka siswa akan mendapatkan kepuasan batin dari kegiatan belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu berpikir kritis. Pengertian berpikir kritis adalah suatu kemampuan yang dibutuhkan agar bisa menguji kekuratan dari informasi yang diperoleh supaya bisa disimpulkan informasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu peran. Berpikir kritis tidak hanya berperan penting dalam mengembangkan potensi kemampuan melaksanakan tugas dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, tetapi juga penting untuk kemampuan menarik kesimpulan terhadap konten yang diajarkan selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman. Berdasarkan hasil observasi di kelas 9 MTS Wali Songo Kedungmuni, ditemukan permasalahan bahwa siswa sulit untuk mengerjakan tugas atau menjawab soal-soal yang diberikan, terutama soal uraian, serta sulit mengajukan pertanyaan terkait hal yang belum dimengerti pada materi yang sudah diajarkan, dan sulit memberikan alasan dalam menjawab pertanyaan. Yang keempat yaitu penyebab rendahnya pemikiran kritis. Nah, menunjukkan dari penelitian Ernst Priandi menunjukkan bahwa rendahnya tingkat berpikir kritis siswa disebabkan karena mereka kesulitan dalam menyelesaikan soal dan menggabungkan hasil perhitungan dengan gejala yang ada. Nah, selanjutnya itu yang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir kritis. Menurut White, kemampuan berpikir kritis meliputi ada 8. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi masalah, menguji fakta, menganalisis asumsi dan bias, menghindari penalaraan emosional, menghindari simplikasi yang berlebihan,
mempertimbangkan interpretasi, dan yang kedelapan mentoleransi penafsiran ganda. Yang kedua yaitu pendekatan matematika realistis. Menurut Friedrich, pendekatan pendidikan matematika realistis menyatakan bahwa matematika harus terhubung dengan kenyataan dan matematika merupakan aktivitas manusia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor psikologi. Penyebabnya yaitu perkembangan intelektual, motivasi, kecemasan. Yang kedua yaitu faktor psikologi. Kondisi psikologi berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh peneliti bahwa ada beberapa siswa yang tidak dapat berkonsentrasi selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu faktor kemandirian belajar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa siswa selalu berusaha mengelola dan memahami soal secara mandiri, tetapi menyalin atau mengikuti pekerjaan temannya. Nah, selanjutnya itu faktor interaksi. Interaksi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Interaksi yang baik antara guru dan siswa membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang selanjutnya upaya guru. Upaya guru ada 4 yaitu pengelolaan kelas menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga menciptakan interaksi yang baik antara guru dan siswa. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi atau latihan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu penelitian yang relevan, yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari tentang penjenjangan kemampuan berpikir kritis mahasiswa prodi pendidikan matematika UNES dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang ketiga yaitu kerangka berpikir berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka akan dilakukan analisis pada minat belajar matematika. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama jenis dan pendekatan, yaitu jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan atau biasa disebut les. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian secara langsung memperoleh informasi berupa data. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan penelitian yang menggambarkan sebuah fakta. Yang kedua yaitu sumber dan data. Sumber data yaitu sumber primer. Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber atau objek yang diamati. Nah, sumber data itu diperoleh dari pihak sumber manapun yang dapat dilakukan, dan maka dapat data itu informasi untuk melangkani kekurangannya. Nah, sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.